Oke, selamat pagi Bu Syarifah, apa kabar hari ini? Pagi Pak, Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana kabar keluarga? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat semua Pak, terima kasih Pak. Iya, oke, syukur alhamdulillah Bu Syarifah sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Ini kami akan melakukan observasi, namun sebelum pelaksanaan observasi itu kita akan berdiskusi sedikitnya terkait dengan kesiapan yang Ibu Syarifah akan lakukan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Iya Pak, siap. Iya, jadi ini saya lihat SPP-nya sudah sangat lengkap. Saya lihat komponen-komponen yang ada dalam terkait dengan pembelajaran ini sudah sangat bagus. Bisa sedikit ceritakan seperti apa tujuan pembelajaran yang Ibu Syarifah akan capai pada pembelajaran kali ini. Terima kasih Pak. Jadi pembelajaran saya pada hari ini membahas tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3 Pak. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses pencernaan manusia dengan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat diagram alur sistem pencernaan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengevaluasi pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ya, sangat bagus ya, ada 3 tujuan di situ. Dan saya lihat tujuan ini sudah menggambarkan pencapaian pembelajaran secara operasional, dan mudah-mudahan nanti pada saat pembelajaran Ibu Syarifah itu terlaksana dengan baik dan maksimal. Kemudian strategi apa yang Ibu Syarifah akan gunakan dalam pembelajaran untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran tadi? Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi Pak, saya akan menggunakan model pembelajaran project basic learning Pak. Project based learning ya. Iya Pak. Jadi nantinya siswa akan menonton video tentang sistem pencernaan, kemudian berdiskusi dalam kelompok untuk merumuskan penjelasan dengan bahasanya sendiri Pak. Jadi siswa diharapkan bisa merangkai kata tanpa terlalu membuku. Kemudian membuat diagram alur sistem pencernaan. Jadi siswa nanti akan membuat diagram berdasarkan kelompoknya Pak. Kemudian setelah itu mereka akan mempresentasikan dan saling menilai diagram kelompok lain. Ya, sangat jelas ya strategi yang Ibu Syarifah akan lakukan dalam kegiatan pembelajaran nanti ini. Dan kalau saya perhatikan ini sangat bagus sekali, dan kalau melihat alurnya itu pasti kelas akan sangat aktif dan sangat interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Terkait dengan tujuan strategi yang Ibu Syarifah sudah paparkan tadi ini, seperti apa media pembelajaran yang Ibu akan gunakan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran itu melalui strategi yang Ibu gunakan? Menggunakan strategi pembelajaran yang tadi, saya sudah siapkan sebagai media video yang nantinya akan anak-anak akan menonton. Kebetulan siswa sangat senang kalau diputarkan video Pak. Jadi mereka akan menonton animasi sistem pencernaan. Kemudian setelah menonton, mereka akan berdiskusi, mengeluarkan pendapatnya. Mereka akan chatan, kemudian kita sediakan juga kertas plano, spidol warna-warni, dan saya menyiapkan rubrik penilaian Pak. Ya, rubrik penilaian ya. Pastinya kalau melihat penjelasan Ibu Syarifah ini sudah sangat menyerapkan ya prinsip pembelajaran mendalam dan juga pengalaman pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran mendalam, dan ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini nanti sangat efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Terkait dengan penilaian atau asesmen, seperti apa model asesmen yang Ibu Syarifah terapkan nanti untuk menilai capaian ataupun hasil-hasil yang telah diperoleh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran? Adapun bentuk penilaiannya nanti saya akan menggunakan asesmen formatif Pak, melalui observasi diskusi. Jadi sementara siswanya berdiskusi, kemudian hasil diagram yang dibuat siswa dari berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, kemudian berdasarkan hasil presentasinya mereka. Rubrik penilaian sudah saya siapkan Pak, ada di sini. Jadi lengkap ya. Kita lihat juga ini rubrik
penilaiannya juga sangat bagus. Ada rubrik penilaian formatif, ada juga rubrik penilaian sumatif. Jadi sekarang ini memang kita harus pahami bahwa dalam penilaian itu ada penilaian proses atau formatif dan juga ada penilaian akhir atau sumatif. Sangat luar biasa Ibu Syarifah. Jadi sekarang ini untuk kita bisa sepakati seperti apa model observasi nanti, dan kita ingin sepakati fokus aktivitas nanti. Saya akan melihat seperti apa kegiatan anak-anak dalam melakukan aktivitas untuk utamanya dalam menyusun alur diagram itu. Nah, ini sebagai bentuk aplikasi dari tahapan pengalaman belajar di pembelajaran mendalam. Kemudian saya juga ingin melihat seperti apa kemampuan peserta didik menjelaskan alur pencernaan itu dengan kata mereka sendiri. Ini bagian dari cara memahami konsep di kegiatan pembelajaran mendalam. Oke, Ibu Syarifah, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas kesiapannya hari ini, dan kita akan langsung masuk ke kelas untuk mengikuti kegiatan supervisi. Terima kasih, Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, coba satu orang memimpin doa. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Nuria sudah memimpin doa. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah Bu. Ya, oke, jadi ada kelompok Jupiter, Bumi, Saturnus, dan Neptunus. Jadi sudah ada 4 kelompok ya. Terkasih sudah Ibu bagikan. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang alur sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran ini siswa diharapkan dapat menjelaskan proses pencernaan manusia, dapat membuat diagram alur, dan dapat mengevaluasi pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Terima kasih Bu Syarifah, pembelajaran tadi sangat menarik dan cukup aktif. Bagaimana perasaan Ibu selama proses pembelajaran tadi? Alhamdulillah Pak, cukup bahagia karena pembelajaran tadi berjalan lancar. Cuma saya perhatikan masih ada beberapa siswa yang masih bingung untuk membuat alur proses pencernaan. Ya, tadi saya juga amati seperti itu. Menurut Ibu, bagian mana tadi pembelajaran Ibu yang sudah cukup berhasil? Yang saya perhatikan siswa sangat antusias pada saat presentasi. Ya. Kemudian terjadi umpan balik antar siswa pada saat berdiskusi. Iya, nah betul sekali Bu. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi tadi selama proses pembelajaran berlangsung? Masih ada beberapa siswa yang dalam menyusun kalimat mengambil kesimpulan, mereka masih menyontek kalimat yang ada pada buku. Iya, betul. Tadi saya juga catat tempat seperti itu. Apakah ada ide kreatif yang Ibu pikirkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Saya akan lebih mendalami lagi proses bagaimana membimbing siswa dalam berdiskusi, Pak. Iya, betul sekali. Itu ide yang sangat bagus Bu. Saya juga bisa memberikan saran bagaimana jika Ibu memberikan semacam pertanyaan panduan untuk memandu anak-anak. Contoh misalnya narasi pertanyaan ini seperti ini. Coba jelaskan dengan kata-kata sendiri seperti apa proses perjalanan makanan dari mulut sampai keluar dari tubuh. Itu bisa dilakukan. Siap, Pak. Ya.
Jadi untuk kebutuhan pengembangan hidup ke depan, apakah ada area tertentu yang membutuhkan pendampingan atau barangkali perhatian? Saya lebih memperdalam Pak, membimbing siswa supaya mereka bisa menyimpulkan dengan kalimat mereka sendiri. Iya. Baik Bu, nanti kami akan juga akan fasilitasi secara keseluruhan. Tadi sudah sangat bagus, sudah sangat baik dalam fasilitasi pembelajaran, utamanya pembelajaran mendalam ini. Siswa sangat aktif, kolaborasi juga terjalin dengan baik. Hanya perlu sedikit penyempurnaan di tahap pemahaman. Salah Pak, siap. Iya. Baik Bu, Sanpa, terima kasih atas kerjasamanya dan semangat berinovasi. Sampai jumpa di podcast. Terima kasih banyak Pak. Iya.